Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Ananta dari Fakultas FTKI, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menceritakan seorang entrepreneur muda yang sukses meraih atau mengantongi uang ratusan juta rupiah. Dia kelahiran 1993, yang bernama Nicholas Kurniawan. Langsung saja kita mulai sekarang juga. Ya, Nicholas Kurniawan dikenal sebagai sosok pemuda sukses yang mengantongi uang ratusan juta rupiah karena usaha suksesnya sebagai eksportir ikan hias. Setiap hasil yang ia kerjakan bukan semata-mata karena ia memiliki latar belakang seorang yang berpengalaman atau bahkan anak orang kaya yang sudah memiliki modal besar untuk usahanya. Pemuda kelahiran 29 Januari 1993 ini ternyata terlahir dari sebuah keluarga yang tidak terlalu berada. Perekonomian keluarga yang minim membuat orang tua Nicholas harus berutang ke sana kemari untuk menyambung hidup dan juga menyekolahkan anak-anaknya. Tak jarang keluarganya mendapat cemoohan, caci maki, dan hinaan. Pembayaran uang sekolah Nicholas Kurniawan terkadang tersendat alias menunggak dan membuat Nicholas harus menerima surat cinta tagihan pembayaran uang sekolah. Pria yang kerap disapa Niko ini adalah anak yang berprestasi di sekolah. Dengan segala keterbatasan finansial keluarga, ia tetap membanggakan orang tua melalui prestasi yang ia torehkan di bangku sekolah. Beberapa prestasi yang ia raih diantaranya adalah lulusan terbaik di SD Santa Maria Juanda, raih nilai tertinggi matematika, dan sejak SMP hingga SMA kelas 1. Niko memiliki nilai rata-rata rapor di atas rata-rata kelas. Selain itu, ia juga aktif dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Ia sempat menjadi kapten tim sepak bola dan mengikuti berbagai kegiatan seperti band. Di tengah keterpurukan kondisi keuangan keluarga, Nicholas Kurniawan bertekad untuk membantu orang tuanya dalam usaha dan ingin menjadi orang sukses. Kehidupannya yang serba berkekurangan membuat Nicholas sudah terbiasa untuk berjualan sejak ia berusia 8 tahun atau saat ia duduk di kelas 2 sekolah dasar. Barang dagangan yang ia jual diantaranya makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Saat duduk di bangku SMP, Nicholas Kurniawan juga pernah masuk dalam bisnis MLM hingga asuransi. Bermodalkan tekad dan kemauan keras, ia melakoni semua usaha itu, namun jatuh bangun ia rasakan. Ia menganggap setiap kegagalan yang ia dapatkan adalah bukti di mana ia belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Banyak hal yang sudah Nicholas kerjakan, namun hasilnya ia rasa biasa-biasa saja. Bahkan ada saja yang tidak menghasilkan. Nicholas Kurniawan memiliki prinsip bahwa gengsi tidak akan membuatnya sukses, tapi sukseslah yang kelak akan membuatnya bergengsi. Dewi Fortuna pun akhirnya berpihak padanya. Kala itu Nicholas duduk di bangku SMA kelas 2 dan ada seorang temannya yang memberikan sepaket ikan gara rufa. Ikan yang biasanya banyak dijumpai di mal untuk terapi. Sebetulnya Nico bukanlah orang yang suka memelihara ikan. Bermodalkan iseng, ia mencoba untuk menjual ikan-ikan tersebut di forum jual beli Kaskus. Ternyata ikan yang ia jual tersebut banyak yang berminat. Kejadian itu membuat bisnisnya langsung bekerja. Dengan segera, Nicholas yang saat itu adalah siswa dari sekolah menengah atas Kolese Canisius mencari informasi dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ikan gara rufa. Ia berhasil mendapatkan informasi tempat membeli ikan tersebut dengan harga yang murah. Tak lama kemudian, lahirlah Gara Rufa Center, toko online khusus menjual ikan gara rufa beserta perlengkapannya. Untuk anak sekolahan kelas 2 SMA, profit bersih sebesar 2-3 juta per bulan sudah sangat lumayan, dan itulah hasil keisengannya menjual ikan terapi tersebut. Banyak pelanggannya yang berlatar belakang orang terkenal seperti anggota DPR, pengusaha besar, hingga artis dan juga berbagai pengunjung di mal. Dari usaha tersebut, ia berhasil mengantongi tabungannya sebesar 10 juta rupiah. Namun demikian, kesuksesannya dalam berbisnis malahan membuat prestasinya menurun dan ia dinyatakan tidak naik kelas dari kelas 2 SMA ke kelas 3 SMA. Tak lama kemudian, ia pun sempat diputus pacar.
Hal ini membuatnya malu dan ia memutuskan untuk pindah sekolah. Kejadian ini membuat Nicholas mulai merenungkan bahwa ia terlalu berbangga diri hingga ia lupa dengan kuasa Tuhan. Ia mengaku bahwa pada waktu itu ia sedang jauh dari Tuhan. Di titik inilah ia mulai menata diri dengan mindset bahwa segala yang ia raih adalah berkat kuasa Tuhan. Dengan dukungan dari orang tua, ia mulai bangkit dan kembali merancang tujuan hidup dan impiannya. Kala itu, Nicholas ingin berkuliah di Prasetya Mulia Business School. Namun, ia tidak memiliki cukup uang untuk berkuliah. Ia pun tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Karena keinginan dan tekadnya yang begitu kuat, ia memiliki mimpi untuk mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya untuk membayar uang kuliah. Ia berpikir menjadi pedagang ikan hias tidaklah memungkinkan untuk menabung sebesar 10 juta rupiah setiap bulannya. Lain halnya jika ia menjadi eksportir ikan hias. Dari sinilah ia mulai menjajal bisnis ekspor ikan hias. Awal mula memulai bisnis ini, ia akui cukup sulit karena tidak banyak ilmu yang ia dapatkan dari orang-orang usaha dan eksportir ikan hias. Banyak orang yang menyarankan untuk mencoba bisnis lainnya. Setiap saran yang ia terima malahan membuat ia bertekad bulat bahwa ia pasti bisa. Ia pun tetap berusaha untuk mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan bisnis ekspor ikan hias. Mulai dari bagaimana mempromosikan bisnis, tempat-tempat memasang iklan, mencari supplier yang baik, hingga informasi tentang shipment agent yang menolongnya untuk mengurus segala dokumen untuk keperluan ekspor. Sambil menyelam minum air, Nicholas Kurniawan membangun website dengan mencontek website eksportir lainnya. Website yang ia bangun dengan nama Tropical Fish Indonesia. Nico pilih nama tersebut karena agen penggemar ikan hias di luar negeri kerap menggunakan kata ikan tropis dalam bahasa Inggrisnya dalam mencari ikan buruannya di dunia maya. Selain itu mengiklankan usahanya melalui dunia maya, Nicholas Kurniawan juga mendekati berbagai toko ikan hias satu persatu dengan memberikan proposal bisnis, walaupun dari 100 proposal yang ia kirimkan hanya ada 10 yang merespon dan belum tentu satupun yang nyantol untuk bekerja sama dengannya. Namun tetap saja ia membuahkan hasil dengan kepercayaan toko dan ikan hias yang ia raih oleh karena kualitasnya produknya yang memuaskan di samping pembayarannya yang lancar kepada para pemasok dari sejumlah penangkar di Pulau Jawa, Kalimantan hingga Papua. Berkat pasokan yang besar, jumlah kliennya mulai berkembang lebih banyak. Dunia bisnis memang cukup sengit dan cenderung kejam. Nicholas sempat ditipu oleh rekan bisnisnya dan kehilangan sebesar 30 juta dalam waktu semalam. Ia hampir putus asa dan ingin berhenti kuliah. Namun kerugian yang ia dapatkan memperoleh ganti rugi lebih dari yang ia bayangkan. Ia mendapatkan banyak orderan dari mantan konsumen rekan bisnis yang menipu dirinya. Dalam waktu kurang dari 1,5 bulan, Nicholas mampu mengumpulkan uang sebesar 100 juta rupiah. Oleh karena jerih lelah dan kerja kerasnya, Nicholas Kurniawan dinobatkan sebagai peraih juara 1 Nasional Wirausaha Muda Mandiri pada tahun 2013 dan dikenal sebagai eksportir ikan hias sukses termuda di Indonesia. Ia berhasil memperoleh omset ratusan juta rupiah setiap bulannya dari bisnis ikan hias. Nicholas Kurniawan mengembangkan bisnisnya dan membangun sebuah brand dengan nama Venus Aquatics. Melalui keberhasilannya itu, ia bersama dengan teman kampusnya ingin menularkan virus kesuksesannya dalam berbisnis dengan adik-adik SMA-nya melalui Synergy Entrepreneur Academy. Synergy Entrepreneur Academy adalah suatu konsep inisiasi untuk memberikan workshop bisnis startup bagi para siswa SMA. Dari wadah inilah Nico berharap agar ia mampu mencetak 5 juta pengusaha baru. Ia ingin menanamkan nilai ketekunan dan kegigihan kepada calon entrepreneur muda lainnya. Demikian cerita dari saya mengenai kisah sukses seorang entrepreneur muda. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian cerita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.